Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azil Syamsiji Seda dengan NPM 24082602336 kelas C Stambuk 24. Di video kali ini saya mau membuat tugas video remedial di blok Neuroscience dan Sistem Lokomotor yang berjudul Tumor Suppressor Genes. Tumor suppressor genes ada kelompok gen yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan sel, memperbaiki DNA yang rusak, serta mencegah pembentukan tumor dan kanker. TSGS bertindak sebagai rem biologis yang memastikan bahwa sel-sel dalam tubuh hanya membelah dan berkembang saat diperlukan, serta menghancurkan sel yang mengalami mutasi berbahaya. Jika TSGS mengalami mutasi atau inaktivasi, maka sel dapat tumbuh secara tidak terkendali yang berpotensi menyebabkan kanker. Yang kedua ada fungsi tumor. Fungsi tumor suppressor genes memiliki berbagai peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas seluler. Yang pertama itu regulasi siklus sel, yaitu mengontrol pembelahan sel dengan menghentikan siklus sel jika terdapat kerusakan DNA. Jika terjadi anomali pada DNA, sel akan mencegah untuk masuk ke tahap replikasi agar mutasi tidak diwariskan ke generasi sel berikutnya. Berikutnya ada perbaikan DNA, yaitu mendeteksi kerusakan genetik dan mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA. Terus proses ini mencegah terjadinya mutasi yang dapat mengarah pada pembentukan tumor. Berikutnya ada induksi apoptosis atau kematian sel terprogram. Jika DNA mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka akan mengaktifkan apoptosis atau program penghancuran diri sel. Apoptosis memastikan bahwa sel-sel bermutasi atau rusak tidak berkembang menjadi kanker. Yang D ada menghambat angiogenesis. Angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru yang diperlukan oleh tumor untuk mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen. TSGS bekerja menghambat angiogenesis sehingga tumor tidak dapat tumbuh besar. E yaitu mengontrol adesi dan metastasis. TSGS mengontrol bagaimana sel berinteraksi dengan jaringan sekitarnya. Jika TSGS rusak, sel kanker dapat melepaskan diri dan menyebar ke organ lain melalui proses metastasis. Yang ketiga ada contoh tumor. Untuk contoh tumor suppressor genes dan fungsinya, berikut adalah beberapa contohnya yang telah banyak diteliti dalam dunia medis. Yang pertama ada TP53 atau P53, Guardian of Genome. TP53 adalah salah satu gen penekan tumor paling penting. Berperan dalam perbaikan DNA, regulasi siklus sel, dan apoptosis. Jika gen ini mengalami mutasi, sel dengan DNA rusak dapat terus bertahan dan berkembang menjadi kanker. Mutasi pada P53 ditemukan di lebih dari 50 kasus kanker manusia. Yang kedua ada RB1 atau retinoblastoma 1, berperan dalam mengontrol transisi dari fase G1 ke fase S dalam siklus sel. Mutasi pada RB1 berhubungan dengan retinoblastoma, kanker mata yang sering terjadi pada anak-anak. Yang C ada BRCA1 dan BRCA2 atau breast cancer 1 dan 2, berperan dalam perbaikan DNA yang rusak menggunakan mekanisme rekombinasi homolog. Mutasi pada BRCA1 dan 2 meningkatkan risiko kanker payudara dan ovarium secara signifikan. Wanita dengan mutasi BRCA1 memiliki risiko kanker payudara hingga 70% sebelum usia 80 tahun. PTEN atau phosphatase and tensin homolog delayed on kromosom 10, berperan dalam menghambat jalur pertumbuhan sel P13K atau AKT. Jika PTEN bermutasi, sel dapat mengalami proliferasi tidak terkendali dan meningkatkan risiko kanker seperti glioblastoma, kanker endometrium, dan kanker prostat. Yang E ada APACE atau adenomatous polyposis coli, menghambat jalur WNT yang berperan dalam pertumbuhan sel epitel di usus. Mutasi pada APACE sering ditemukan pada kanker kolorektal, terutama pada sindrom familial adenomatous polyposis atau VAP.
Yang keempat, ada mekanisme kerja tumor suppressor genes, yaitu bekerja melalui berbagai mekanisme untuk menjaga stabilitas genetik. Yang pertama ada checkpoint siklus sel, yaitu menghentikan siklus sel di G1 atau S atau G2 sampai N jika terdapat kerusakan DNA. Jika checkpoint ini gagal, sel yang bermutasi dapat terus membelah dan membentuk kanker. Yang B ada perbaikan DNA menggunakan mekanisme NHEJ atau non-homologous enjoining atau HR homologous recombination untuk memperbaiki DNA yang rusak. BRCA1 dan BRCA2 adalah contoh TSGS yang terlibat dalam perbaikan DNA melalui rekombinasi homolog. Berikutnya ada apoptosis. Jika kerusakan DNA tidak dapat diperbaiki, sel dihancurkan melalui jalur P53. Apoptosis mencegah sel rusak berkembang menjadi tumor. Yang kelima ada dampak mutasi pada tumor suppressor genes. Jika TSGS mengalami mutasi, inaktivasi dampaknya bisa sangat berbahaya. Yaitu yang pertama, hilangnya kontrol siklus sel. Sel terus membelah tanpa kendali, yang meningkatkan risiko pembentukan tumor. Yang kedua, ada gagal memperbaiki DNA. Mutasi terus menumpuk dalam sel, menyebabkan ketidakstabilan genetik dan meningkatkan risiko kanker. Yang berikutnya ada apoptosis tidak berfungsi. Sel yang mengalami mutasi tidak dihancurkan, melainkan tetap hidup dan berkembang menjadi tumor ganas. Itu intinya ada peningkatan angiogenesis dan metastasis. Jika TSGS gagal menghambat angiogenesis, tumor dapat membentuk pembuluh darah sendiri dan tumbuh lebih cepat. Kanker dapat menyebar ke organ lain melalui metastasis yang membuatnya semakin sulit untuk diobati. Simpulannya, tumor suppressor genes adalah komponen kunci dalam mencegah kanker dengan mengontrol siklus sel, perbaikan DNA, apoptosis, dan metastasis. Jika terjadi mutasi atau inaktivasi pada gen-gen ini, risiko terjadinya kanker meningkat drastis. Oleh karena itu, penelitian dan terapi berbasis TSGS menjadi fokus utama dalam bidang onkologi dan terapi kanker modern. Sekian penjelasan dari saya. Untuk referensinya telah saya taruh di mind map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.